Hello guys, welcome back in any channel Gudangnya Alur Film. Sebelum melanjutin ngegosipin alur cerita film ini, wajib untuk klik tombol subscribe agar kami lebih semangat lagi untuk menceritakan kisah-kisah seru lainnya. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film yang sangat seru yang berjudul Troy. Film ini mengisahkan peperangan antara Sparta dari Yunani dengan Troy. Film dimulai dengan pertempuran besar antara pasukan Yunani Raja Agamemnon dari Mycenae dengan Raja Triopas dari Tesali. Akan tetapi pertumpahan darah itu dengan cepat dapat dicegah ketika pejuang hebat yang bernama Achilles datang dengan terpaksa dan bersedia berperang untuk Raja Agamemnon dan berhasil mengalahkan Bogarius sang juara Triopas dalam duel 1-1 untuk menentukan pasukan siapa yang terkuat sehingga menghindari pertumpahan darah yang lebih banyak sekalipun pada awalnya Achilles tidak ingin datang ke medan pertempuran. Tesali kemudian mengakui kekalahannya dan bergabung dengan aliansi Raja Agamemnon yang sudah menguasai semua kerajaan Yunani. Pada awalnya antara bangsa Sparta dengan bangsa Troy mempunyai kesepakatan damai tanpa adanya permusuhan. Akan tetapi, perlahan tapi pasti perdamaian ini berubah menjadi sebuah permusuhan dikarenakan pada saat Pangeran Hektor dari Troy menegosiasikan perjanjian damai dengan Menelaus dan saat pesta yang meriah itu berlangsung, salah satu pangeran dari Troy yang bernama Paris mendatangi Helena yang berada di dalam kamarnya. Pangeran Paris memberitahukan kepada Helena bahwa ia mencintai Helena. Padahal Helena adalah ratu sekaligus istri dari Raja Menelaus. Paris berjanji akan membawa Helena ke Troy karena besok pagi ia akan pulang ke Troy dan menjadikannya istri. Dan benar di keesokan harinya, Pangeran Paris menyelundupkan Helena ke atas kapal mereka, yang membuat Pangeran Hektor sangat kecewa. Mengetahui hal ini, Raja Menelaus marah besar dan akhirnya dia menemui Raja Agamemnon supaya mengerahkan bala prajuritnya untuk menyerang Troy dan merebut istrinya kembali. Raja Agamemnon yang ternyata adalah saudara dari Raja Menelaus sangat bersemangat dan senang mendengar curhatan dari Menelaus. Hal ini dikarenakan sudah dari dulu Raja Agamemnon memang tidak ingin berdamai dengan Troy. Dia selalu berpikir kalau Sparta berhasil menaklukkan wilayah Troy, maka daerah kekuasaan Sparta akan menjadi lebih luas dan selain itu, wilayah Laut Aegea yang kekayaan alamnya luar biasa akan menjadi kekuasaan Sparta. Kemudian Agamemnon meminta kepada Odysseus, seorang raja dari Ithaca, untuk membujuk Achilles supaya mau membantu mereka dalam peperangan nantinya, karena kekuatan Achilles sudah dikenal di seluruh penjuru Yunani. Akan tetapi Achilles yang sangat tidak menyukai Raja Agamemnon akhirnya memutuskan untuk menemui ibunya. Kemudian ibunya mengatakan kepadanya bahwa jika dia tidak mengikuti perang itu, maka dia akan hidup sampai tua dan mempunyai anak, hanya saja namanya akan mudah dilupakan. Tetapi jika dia ikut dalam peperangan, maka dia akan mati. Akan tetapi namanya akan selalu dikenang dalam sejarah peradaban manusia hingga ribuan tahun lamanya. Pasukan Yunani yang di dalamnya ikut serta Achilles dan pasukan kecilnya Myrmidons akhirnya menyerang pantai Troya dan dapat menguasainya dengan mudah tanpa kesulitan yang berarti. Hal tersebut sebagian besar berkat jasa dari Achilles dan pasukan Myrmidonsnya yang terkenal sangat tangguh. Kemudian Achilles menuju kuil Apollo dan merampok emas-emas yang ada di kuil, sekalipun ada sedikit bentrokan tak berarti di dalam kuil saat bertemu dengan Pangeran Hektor dan pasukannya. Achilles dan pasukannya juga menemukan seorang gadis di dalam kuil Apollo yang bernama Briseis. Dia seorang pendeta wanita dan juga sepupu dari Pangeran Hektor dan Paris. Kemudian Briseis dijadikan sebagai tahanan oleh Achilles. Saat mengetahui Briseis diambil oleh Agamemnon, Achilles pun marah dan mendatangi Agamemnon. Dengan amarahnya, dia mengambil kembali Briseis dari Raja Agamemnon dan memutuskan pasukan Myrmidon dan dirinya tidak akan membantu Agamemnon dalam pengepungan di kota Troya nantinya. Keesokan harinya, tentara Troya dan Yunani bertemu di luar tembok Troy. Dalam perundingan sebelum perang,
Paris menawarkan untuk berduel 1 lawan 1 dengan Menelaus dan siapapun yang menang akan mendapatkan Helena dan menghentikan perang dua kerajaan besar tersebut. Akan tetapi Raja Agamemnon tetap berniat untuk merebut kota itu siapapun pemenangnya. Dalam duel itu Menelaus berhasil melukai Paris dengan sangat mudah, membuatnya gemetar kemudian sambil merangkak menuju kaki Hektor. Dengan kepercayaan dirinya, Menelaus mendatangi Paris dan mencoba untuk membunuhnya. Dia malah dibunuh oleh Hektor. Karena kecurangan dalam duel 1 lawan 1 tersebut, maka perang besar pun dimulai. Di dalam medan tempur, Hektor berhasil membunuh Ajax setelah duel singkat mereka. Selain itu, dan banyak tentara Yunani masuk ke jangkauan para pemanah dari pasukan Troya. Dalam kekalahan itu, juga terlihat Achilles dan para pasukan Myrmidon dalam mode santai sedang menonton peperangan tersebut dari kejauhan. Atas saran dari Odysseus, kemudian Agamemnon memerintahkan pasukannya untuk mundur. Setelah Ajax dan Menelaus dikremasi di markas Yunani, Agamemnon dan Odysseus berdebat tentang mengapa mereka kalah dalam pertempuran itu. Dalam perdebatan itu, Odysseus berpendapat kekalahan itu terjadi karena Achilles tidak ikut dalam pertempuran. Agamemnon berkata dia hanya memberikan Briseis kepada tentara Yunani untuk hiburan mereka. Tapi, Achilles tiba-tiba datang dan menyelamatkannya dari pasukan Agamemnon. Di tengah malam saat Achilles tertidur, Briseis menyelinap ke tempat tidur Achilles untuk membunuhnya. Secara tak terduga, benih-benih cinta muncul dalam diri mereka. Achilles kemudian memutuskan untuk meninggalkan Troy dan kembali ke Yunani. Hal itu membuat Patroclus, sepupu dari Achilles, menjadi cemas karena mereka akan meninggalkan pertempuran. Sementara itu terjadi perdebatan di dalam istana Troy dan terlepas dari keberatan Hektor soal serangan balik dan petanda dari para dewa, Raja Priam pun memerintahkan dia untuk merebut kembali pantai Troya saat fajar menyingsing dan memaksa pulang pasukan Yunani. Serangan itu menyatukan pasukan Yunani dan pasukan Myrmidon kembali memasuki medan pertempuran. Hektor berduel dengan seorang pria yang dia pikir adalah Achilles dan berhasil melukai lehernya. Saat Odysseus membuka tutup kepalanya, mereka kaget bukan main karena yang mengenakan pakaian perang itu bukanlah Achilles tapi sepupunya yang bernama Patroclus. Dalam kebingungan itu, kedua tentara setuju untuk mengakhiri pertempuran di hari itu. Achilles sangat marah ketika diberitahukan tentang kematian sepupunya itu oleh Eudorus dan bersumpah akan membalas dendam setelah memukul Eudorus hingga babak belur. Kemudian di dalam istana, Hektor mengatakan kepada istrinya untuk berhati-hati karena Achilles pasti akan membalas dendam. Hektor juga menunjukkan kepada istrinya Andromache sebuah terowongan rahasia di bawah Troy. Jika dia mati dan pasukan Yunani berhasil memasuki kota, maka dia meminta istrinya untuk membawa anak mereka dan semua orang yang selamat keluar kota menuju Gunung Ida. Keesokan harinya, Achilles sudah tiba di luar Troy, dan sambil berteriak-teriak menantang Hektor, mengetahui kematian mendatanginya, Hektor mengucapkan selamat tinggal kepada orang yang dia cintai, termasuk istri dan putranya. Akhirnya mereka berdua pun berduel di luar gerbang. Awalnya terlihat seimbang, tetapi Hektor perlahan-lahan mulai merasa kelelahan. Sampai pada akhirnya Achilles dapat membunuh Hektor dengan mudahnya. Kemudian Achilles menyeret mayat Hektor untuk dibawa ke pantai Trojan. Di malam harinya, Raja Priam dengan pakaian penyamarannya berhasil menyelinap ke dalam tenda Achilles dan memohon untuk mengembalikan tubuh Hektor agar dapat dimakamkan dengan layak. Merasa iba dengan Raja Priam, maka Achilles menyetujui permintaan Raja tua tersebut dan Achilles pun mengatakan bahwa Hektor adalah prajurit terbaik yang pernah dia lawan.
Dia mengizinkan Briseis untuk kembali ke Troy bersama Raja Priam dan menjanjikan gencatan senjata 12 hari sehingga upacara pemakaman Hektor dapat ditiadakan dengan damai. Juga memerintahkan anak buahnya untuk pulang tanpa dirinya setelah meminta maaf kepada Eudorus karena telah memukulnya. Agamemnon mengatakan bahwa dia akan menguasai Troy dengan cara apapun. Kemudian Odysseus menyusun rencana untuk menyusup ke dalam kota. Setelah melihat ukiran kuda dari kayu yang dipegang oleh seorang tentara Yunani, dia mendapatkan ide dan menyuruh orang Yunani membangun kuda kayu raksasa sebagai persembahan perdamaian dan meninggalkan pantai Troya serta menyembunyikan kapal-kapal mereka di teluk terdekat. Ketika pasukan Troy datang dan melihat patung kayu kuda raksasa itu, lagi-lagi pendeta itu mengatasnamakan kemarahan dewa. Meskipun ada penolakan dari Pangeran Paris yang meminta agar patung tersebut dibakar, tapi lagi-lagi Raja Priam memerintahkan agar patung kuda kayu itu dibawa ke kota setelah Ptolemus memandangnya sebagai hadiah yang dimaksudkan untuk menenangkan para dewa. Seorang pengintai Trojan kemudian menemukan kapal-kapal Yunani bersembunyi di teluk, tetapi dengan cepat dia dipanah saat dia pergi untuk memperingatkan kota. Malam harinya muncul orang-orang Yunani yang bersembunyi di dalam kuda dan menyerang kota Troya saat semua sedang tertidur nyenyak. Kemudian sebagian pasukan membuka gerbang kota agar tentara Yunani yang sudah menunggu di luar benteng dapat memasuki kota. Sementara itu, Andromache dan Helen memandu warga kota ke tempat yang aman melalui terowongan. Kemudian Pangeran Haris memberikan pedang Troy kepada anak laki-laki bernama Aeneas dan memerintahkan dia untuk melindungi warga supaya dapat menemukan rumah baru untuk mereka. Raja Agamemnon membunuh Raja Priam dan kemudian menangkap Briseis. Akan tetapi karena kelengahan dari Agamemnon, Briseis berhasil membunuhnya menggunakan pisau tersembunyi di tangannya. Achilles berjuang melewati kota dan bertemu kembali dengan Briseis setelah dia membunuh 2 tentara Yunani. Paris berusaha untuk membalas dendam saudaranya dengan menembakkan panah yang mengenai tumit Achilles, lalu melesatkan panah lainnya dan mengenai tubuh dari orang terkuat di Yunani tersebut. Achilles mencabuti semua anak panah kecuali yang ada di tumitnya. Dia kemudian mengucapkan selamat tinggal pada Briseis dan tetap memandangnya saat melarikan diri dengan Paris sebelum meninggal. Troy akhirnya dikuasai oleh orang-orang Yunani dan ritual pemakaman pun diadakan untuk Achilles. Odysseus secara pribadi mengkremasi tubuhnya, sementara Trojan yang masih hidup melarikan diri ke Gunung Ida. Dan film pun berakhir. Thanks for watching.